Sobat budaya, salam budaya. Semoga sobat-sobat budaya dalam keadaan sehat walafiat. Segala pekerjaan semua lancar, tidak ada persoalan. Sih ing Allah rezeki lumintu datan onorote. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi berkah rezeki yang terus berlanjut tanpa ada surutnya. Rezeki lumintu datan onorote sih ing Allah karena kasih Tuhan. Pada video meditasi ala Sastro Jendro pernah saya utarakan prinsip dasar cara untuk mencapai suatu pencerahan yang mudah, yaitu menyadari bahwa manusia memiliki 3 kesadaran atau trigati. Silahkan bisa melihat video lama di channel KCB yang berjudul Meditasi Mudah ala Sastro Jendro Ayuningrat Pangruwating Diyu. Kita tidak usah terperangkap dengan teori-teori yang bias dan sulit dimengerti. Sederhana saja, satukan ketiga kesadaran atau trigati manusia menjadi bertriwikromo, yaitu kesadaran raga, kita punya raga, kesadaran pikir, dan kesadaran rasa, perasaan disatukan dengan menarik nafas dari hidung, kemudian menghembuskannya dari mulut dengan lidah ditekan ke atas atau dipadalke ke cetak, ditekan di cetak atau langit-langit ya. Saya ingin menjelaskan pendukung agar benar-benar masuk ke dalam meditasi. Kalau dulu teori sederhana sudah saya utarakan, sekarang apa yang bisa mendukung kita agar bisa masuk ke dalam meditasi yang baik? Ada banyak hal yang menunjang laku meditasi itu, tetapi kesemuanya ini biasanya dibahas atau disajikan dalam ajaran-ajaran meditasi yang rumit. Apalagi sebetulnya saya lebih suka sederhana karena sebagian besar dari kita itu melakukan meditasi di dalam rumah. Banyak dari kita yang tinggal di pinggir jalan raya, kemudian juga karena ramai, sulit untuk melakukan meditasi dengan baik. Ada pula yang melakukannya di pagi buta, pagi saat kita terbangun langsung mengadakan meditasi. Ada pula yang saat larut malam, yaitu saat sudah lengang. Jika lingkungan tidak memungkinkan, bisa juga dicoba untuk disumbat telinga kita. Kita membuat sumbatan telinga dengan kapas misalnya untuk membuat suara bising itu sedikit mereda. Beberapa orang memiliki ruang meditasi tersendiri, namun sebagian besar orang seperti halnya di Tibet ya, di India juga, mereka biasa bermeditasi justru di atas tempat tidur. Maka selain menjaga lingkungan yang bersih, rapi, dan juga kita harus mencari satu cita rasa agar bisa memengaruhi meditasi itu dengan tenang dan cukup nyaman. Karena itu salah satu pendahuluan yang selalu menjadi syarat sebelum meditasi adalah membersihkan ruang, kemudian membuat semacam sesaji, sekalipun sesaji itu hanya secangkir air putih dan membakar wewangian, itu cukup. Wewangian bukanlah untuk memuja setan, melainkan bau harum itu menghantarkan kita pada keheningan. Cukup sederhana, biasa, rapi, bersih, dan seolah-olah penuh rasa hormat serta syukur
kepada keberadaan kita. Narimo ing pandum. Apa yang ada, ya itulah kita lakukan di situ. Tidak perlu mengada-ada. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga sikap tubuh. Di berbagai budaya di Asia, sikap tubuh yang digunakan orang untuk bermeditasi itu bermacam-macam. Sikap tubuh bermeditasi di India, Tibet, Cina, Jepang, dan juga Thailand, semuanya berbeda. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa satu jenis sikap tubuh itu adalah satu-satunya yang benar. Di dalam meditasi ala Sastro Jendra, pokok yang terpenting ialah bahwa punggung sebaiknya tetap tegak lurus. Karena secara tidak sadar ada putaran perabot. Kalau dalam teori-teori lebih sering disebut cakra. Dan itu pun tidak perlu kita perdalam. Karena setiap orang dalam tarikan napas panjang akan secara otomatis melewati titik-titik cakra saat kita menghembuskan lagi napas itu. Jadi tidak perlu dipersulit. Yang penting tegak, badan tegak. Tarik napas, keluarin dengan lidah dipadalkan ke cetak atau ditekan di langit-langit. Ya. Kemudian arah pandang. Mengenai mata ini, beberapa meditasi melakukan dengan mata tertutup, ada terbuka dan macam-macam. Tetapi yang terpenting ya adalah bagaimana mata kita tertutup seolah-olah melihat ujung hidung. Yaitu mandeng pucuking grana. Nah, itu penting sekali karena ketika kita memiliki kesadaran pikir ya, yang lepas dari kesadaran rogo dan rasa, pikiran kita melayang jauh lepas, kemudian juga gerambiang istilahnya, mulai gerambiang, maka kembalikan perhatian itu pada tarikan napas sambil memandang ujung hidung. Jadi ketika kita sudah gerambiang, kembalilah kepada mandeng pucuking grana atau memandang ujung hidung mata kita. Disitulah kita kembali lagi mengawinkan atau bertriwikromo 3 kesadaran tadi atau trigati, yaitu kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran rogo itu bisa menyatu lagi dengan tarikan napas yang mata kita seolah memandang ujung hidung. Kita sering meditasi itu duduk bersila, tetapi sering juga memikirkan apa alasnya. Nah, penting adalah alas duduk boleh bantal, boleh apapun juga, yang penting agar kaki tidak cepat kebas. Carilah kenikmatan, bisa juga di tempat tidur, bisa dengan bantalan yang dibuat khusus, bisa juga dengan terbiasa dengan di lantai, itu juga tidak bermasalah. Jadi tiap orang itu juga berbeda-beda, yang penting bagaimana kita bisa merasakan nyaman saat kita bermeditasi. Kemudian juga memilih waktu bermeditasi ya. Sebagian besar orang merasa lebih nyaman saat terjaga di pagi hari, duduk lalu bermeditasi. Tapi ada pula yang lain, yaitu di malam hari sebelum tidur. Semua itu menjadi pilihan kita sendiri. Jadi tidak ada panduan yang harus, melainkan harus kita sendiri yang merasakan kenyamanannya.
Sering saat akan bermeditasi ada keadaan kita dalam keadaan mengantuk. Itu tidak masalah. Jika perlu sebelum bermeditasi kita minum teh atau minum kopi terlebih dahulu. Itu tidak dilarang. Artinya supaya kita tetap jangan mengantuk. Nah, kemudian juga berapa lama kita harus bermeditasi. Jika kita baru saja memulai melakukan meditasi, penting untuk melakukannya dengan singkat tapi sering. Sebagai pemula, mencoba duduk dan bermeditasi berjam-jam sekaligus itu bisa jadi amat menyiksa. Bahkan kadang-kadang merupakan satu penantian kapan selesainya kita. Itu saling membayangi dan kita justru menjadi gelisah. Jadi untuk awal bermeditasilah selama sekitar kurang lebih 5 menit. Itu sudah cukup. Asal kita rutin dan kerap melakukan itu. Kemudian juga semangat kita, itu penting. Yaitu sebelum bermeditasi kita perlu mengatur niat. Kedisiplinan yang terus harus terjaga. Cara membangkitkannya bagaimana? Yaitu adalah dengan mengucapkan dalam hati atau batin. Setiap kita akan memulai kegiatan sehari-hari, bukan masalah meditasi, tetapi kegiatan sehari-hari. Di saat bangun pagi, kita sudah harus membatin atau mengucapkan dalam hati. Hari ini aku mencoba untuk tidak marah. Aku akan banyak bertenggang rasa. Aku akan mencoba mengembangkan rasa positif terhadap sesama. Aku akan membuat hari ini menjadi hari yang tidak sia-sia. Itu selalu menjadi satu pedoman agar kegiatan kita sehari-hari itu sudah memiliki frame, memiliki arah. Kemudian sebaliknya kalau kita merasakan ada kegagalan dalam suatu perkara atau dalam suatu soal, maka kita ucapkan saja dalam hati atau batin, aku belum mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Aku harus belajar lagi berbuat baik. Artinya kita harus mengakui jujur, mulat sariro, introspeksi diri. Itu harus kita lakukan. Jika dalam ajaran Buddhisme, ya, hal-hal seperti itu disebut mengamalkan dharma. Tetapi leluhur Jawa lebih menandaskan bahwa dengan niatan itu akan membuat meditasi kita nantinya di malam hari atau pagi hari juga lebih mudah menuju kepada pencerahan. Jadi ada efeknya antara kehidupan sehari-hari dengan bermeditasi. Karena walaupun tak tahu tujuan meditasi itu apa, namun bisa dirasakan itulah tujuan yang sebenarnya. Ketemu alam padang kang tanpa winatesan, didasarin mental spiritual yang baik, yang benar. Artinya ketemu alam terang yang tidak ada batasnya dan didasari mental spiritual yang benar. Maka di dalam kehidupan nyata, kebiasaan bermeditasi ala Sastro Jendro ini akan membangun kesadaran kita sehingga ada pencapaian-pencapaiannya. Salah satunya dapat meningkatkan kehidupan di masa depan. Kemudian juga memperoleh pembebasan yang penuh
seperti mengalami kelahiran kembali, menjadi ratuning hamardika, seolah kita bebas, ya. Kemudian juga siapa tahu kita mencapai pencerahan sehingga otomatis bisa memberikan vibrasi kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau kekurangan. Jadi banyak mereka yang mempelajari ajaran Sastro Jendra bisa menjadi penolong atau hidup tertulung kepada orang lain. Seperti misalnya menjadi pramu usada, penyembuhan, mencarikan jalan terang bagi orang yang sedang bernasib buruk. Kalau dulu disebut dukun, itu dalam istilah yang positif, menolong orang, berbagi kepada orang lain sesuai apa yang dimaksudkan untuk selalu hamemayu hayuning bawono. Nah, kemudian kita coba berbicara sedikit agak melebar, yaitu tentang sesaji. Langkah yang juga penting selain mencari jati diri manusia, perlu pula kita membuat sesaji. Karena sesaji merupakan persembahan yang juga berarti menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak bisa hanya mengkaji satu aspek, yaitu jagat kecil kita, diri kita, tidak bisa. Karena jagat kecil atau jagat cilik kita itu ada keterkaitannya dengan jagat gede. Ketika di dalam kandungan, bayi yang melayang-layang dalam air ketuban itu sebetulnya merupakan media untuk berdialog kepada ibunya. Artinya sejak janin ditiupkan ruh hidup oleh Yang Kuasa atau ada kehidupan baru, bayi itu sudah memiliki keimanan. Keimanan yang sederhana, yaitu kepada ibunya. Maka sesaji atau persembahan itu dapat dipahami sebagai tindakan mengabdi kepada diri pribadi yang otomatis merupakan suatu pelunasan kepada alam semesta. Apapun daya positifnya, apapun pemahaman yang telah terbina, semua itu memiliki andil untuk mencapai tujuan meditasi. Jadi meditasi itu merupakan suatu proses sederhana, yaitu diam, non-doing, ya. Namun sebenarnya menciptakan keselarasan dalam derap kegiatan hidup kita sehari-hari. Duduklah, bermeditasilah. Maka sobat-sobat budaya semua, Anda akan mengetahuinya. Sembah luhur kepada Sang Maha Kuasa yang mencipta kita. Sembah cipta kepada leluhur, ayah ibu kita, guru-guru kita. Sembah jojo hati nurani kita, guru sejati kita. Saya ini hidup, itu harus diakuin. Hidupku adalah cahaya Allah. Inilah badanku, kita punya raga, dan inilah namaku, sebut aja namamu. Amir, Amir, Amir. Begitu lakukanlah meditasimu. Sobat budaya, sampai jumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan
apa yang saya utarakan tadi bermanfaat. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Niat ingsun ngareksa rahta sang sirahsa payungono, rahsa mangan cahya, cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah, sir hening heneng heneng, nunggal rahsa karo cahya, sawiji nunggal Gusti.